Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-10, Mas Mbak semua, ya. Di materi ini nanti kita akan membahas tentang materi demokrasi dan hak asasi manusia, ya. Mas Mbak semua, ini nanti pastinya kita akan banyak sekali ya belajar tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia, seperti itu. Nah, kita lihat Mas Mbak semua dari tujuan instruksional umumnya dan tujuan instruksional khusus. Ya. Tujuan instruksional umum ini mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan ya perkembangan demokrasi di Indonesia dan memiliki kesadaran dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk tujuan instruksional khusus yaitu pastinya Mas Mbak semua setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa itu dapat yang pertama menjelaskan pengertian demokrasi. 2. Sejarah demokrasi di Indonesia. 3. Menganalisis perkembangan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. 4. Mampu membedakan contoh-contoh hak asasi manusia berat dan hak asasi manusia ringan. Inilah Mas Mbak semua yang perlu Anda ketahui bahwa ini nanti pastinya di dalam tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Di sini pastinya mahasiswa disuruh memahami dan pastinya bisa mengetahui dan bisa menjelaskan ya dari pengertian demokrasi itu sendiri, kemudian hak asasi manusia. Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui tujuan instruksional umumnya, tujuan instruksional khusus, kita lihat bahwa jika orang berbicara demokrasi, maka yang muncul dalam benak kita adalah sebuah sistem politik yang menekankan suara rakyat sebagai penentu kebijakan. Memang secara asal katanya demokrasi atau demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos, sebuah bahasa Yunani yang berarti kekuasaan di tangan rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada zamannya Soekarno dalam sebuah demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Dilanjutkan dengan demokrasi Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Dengan adanya reformasi demokrasi berubah menjadi demokrasi Pancasila. Inilah Mas Mbak semua, ketika Anda mengetahui demokrasi, pastinya di benak Anda ini demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos ya. Gitu. Kemudian setelah Anda memahami ini tadi, maka secara umum ya atau secara etimologi, demokrasi secara etimologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos ya, yang berarti rakyat atau masyarakat, dan kratos berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Nah, inilah Mas Mbak semua yang perlu Anda pahami, di mana demokrasi ini bahwa rakyat atau masyarakat itu ya berkuasa. Nah, rakyatlah yang berkuasa karena menurut Abraham Lincoln ini menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, Mas Mbak semua, di sini rakyatlah yang berkuasa karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri.
ya. Nah, menurut Abraham Lincoln, ini demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, ya. Dan kratos itu berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau suatu pemerintahan di mana rakyat itu memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Inilah demokrasi, Mas Mbak semua. Kita lihat dari Abraham Lincoln, ya. Kemudian kita lihat di sini demokrasi secara umum. Demokrasi adalah pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelolanya dengan menjalankan rakyat sebagai titik tumpuannya. Inilah ya yang perlu Anda pahami, di mana demokrasi merupakan pemerintahan. Nah, itu nanti kegiatannya pastinya dikelola dan menjalankan itu adalah rakyat, karena rakyat itu sebagai titik tumpuannya, karena rakyatlah yang tadi dari rakyat untuk rakyat, ya pastinya untuk rakyat, ya, dari rakyat, oleh, dan untuk, ya. Nah, inilah semuanya Mas Mbak semua, kita mengetahui bahwa demokrasi ini ya rakyatlah yang berkuasa, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, ya. Kemudian prinsip dasar demokrasi, Mas Mbak semua, yang perlu Anda ketahui bahwa di prinsip dasar demokrasi ini tegaknya etika dan moralitas politik, ya, di mana di dalam etika di sini ketika kita menegakkan etika dan moralitas politik, inilah merupakan dasar dari prinsip demokrasi. 2, ya, tegaknya prinsip konstitusionalisme. 3, digunakannya mekanisme akuntabilisme. Inilah Mas Mbak semua yang merupakan prinsip dasar demokrasi. Kemudian Anda lihat di sini yang B adalah ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi ini adanya partisipasi politik rakyat yang luas, di mana bahwa tadi Anda mengetahui karena rakyatlah yang berkuasa, ya, karena dari, oleh, dan untuk, pastinya kita lihat di sini partisipasi politik rakyat itu sangat luas. Kompetisi politik yang sehat, ya, diharapkan di mana politik itu pastinya harus berkompetisi secara sehat. Inilah baru masuk di dalam ciri-ciri demokrasi. Ketika kompetisi politik itu secara sehat, inilah merupakan ciri-ciri dari demokrasi. Kemudian sirkulasi kekuasaan melalui proses pemilu. Nah, di mana proses pemilu ini pastinya ya menitik beratkan kepada rakyat, di mana rakyat itu adalah yang berkuasa, seperti itu, ya. Kemudian pengawasan yang efektif dan diakuinya kehendak yang mayoritas, ya, di mana pengawasan yang efektif ini dilakukan, kemudian kehendak mayoritaslah yang dijadikan sebagai titik tumpuannya, bahwa ini merupakan ciri-ciri dari demokrasi. Kemudian adanya tata krama politik. Di dalam politik Anda mengetahui bahwa pastinya ada tata krama, harus kita berkompetisi juga secara sehat. Inilah Mas Mbak semua yang merupakan ciri-ciri dari demokrasi. Sekarang yang C, partisipasi politik rakyat yang luas, ya. Di mana partisipasi politik rakyat ini ya dari ide yang disebarluaskan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, menikmati, menolak, inilah yang merupakan partisipasi politik yang kaitannya rakyat yang sangat luas. Nah, Mas Mbak semua perlu Anda ketahui bahwa
di mana ide yang disebarluaskan itulah yang dinamakan juga kaitannya dengan partisipasi politik rakyat. Ya. Setelah Anda memahami dari ciri-ciri demokrasi, kemudian partisipasi politik, ya, kita lihat bahwa pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang melibatkan komponen struktural, baik legislatif maupun eksekutif, dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui lembaga swadaya masyarakat. Mas Mbak semua, di mana pengawasan yang efektif ini pastinya melibatkan kaitannya dengan komponen struktural, kemudian masyarakat itu kaitannya juga secara individu maupun kelompok melalui lembaga, ya, lembaga swadaya masyarakat. Inilah pengawasan yang efektif, ya. Kemudian kita lihat, ya, di sini bahwa sejarah demokrasi di Indonesia. Setelah Anda memahami apa yang dimaksud demokrasi, pengertian dari demokrasi yang tadi dari bahasa Yunani bahwa dari kata demos dan kratos, ya. Nah, kita lihat sejarah demokrasi yang di Indonesia. Pada saat ini Indonesia menerapkan tatanan pemerintahan yang demokratis. Hal ini terbukti adanya pemilihan umum setiap 5 tahun sekali untuk meminta suara rakyat dalam menentukan partai politik mana yang dapat memerintah di negeri ini dan presiden secara langsung. Tapi perlu diingat sejarah demokrasi, sehingga bisa maju pastinya demokrasi ini melalui yang pertama, ya, yang tercatat adalah bahwa Anda lihat dari sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer atau liberal. Ini tahun 1945 sampai 1959. Dua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Tiga, demokrasi masa Orde Baru 1965 sampai 1998. Empat, demokrasi masa Orde Reformasi hingga sekarang 1998 sampai sekarang. Inilah Mas Mbak semua yang merupakan sejarah demokrasi di Indonesia, ya, dari demokrasi parlementer sampai demokrasi masa Orde Baru, ya, Orde Baru dan masa Orde Reformasi hingga sekarang. Sekarang masuk di dalam demokrasi masa Orde Reformasi, Mas Mbak semua, ya. Kemudian setelah Anda mengetahui sejarah dari demokrasi ini tadi, kita membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini salah satu yang mendorong munculnya kesadaran hak asasi manusia itu adalah adanya penindasan yang dilakukan oleh penguasa baik pemerintah dan agamawan. Jadi hak asasi manusia ini muncul, ya, ini adanya penguasa, ya, adanya penguasa baik pemerintah dan agamawan. Kemudian pengusaha melalui eksploitasi dan diskriminasi buruh, ya. Kemudian perorangan. Kita lihat bahwa gagasan hak asasi manusia, Franklin Delano mengelompokkan hak asasi manusia itu menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, ya. Pastinya di mana kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat ini merupakan hak asasi manusia. Nah, 2, kebebasan dari rasa takut. Jadi setiap individu itu harus terbebas dari rasa
takut. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan beragama. Nah, kebebasan beragama ini merupakan dari hak asasi manusia, karena harus bebas memilih agama yang diyakini. Kemudian 4 adalah kebebasan dari kekurangan atau kemelaratan. Inilah Mas Mbak semua, menurut Franklin itu ada hak asasi manusia itu dikelompokkan menjadi 4, ya. Pastinya agar bebas dari rasa takut, bebas untuk kebebasan beragama, memeluk agama yang diyakini, seperti itu ya. Kebebasan dari kekurangan, seperti itu, dan kebebasan berbicara untuk menyampaikan pendapat. Inilah hak asasi manusia. Kemudian Mas Mbak semua, setelah Anda memahami itu, bahwa pengertian hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dan kebebasan dasar manusia. Nah, Mas Mbak semua, kemudian hak asasi manusia ini kita melihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kalau tadi menurut Amer itu merupakan hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah. Kita lihat dari Undang-Undang Nomor 39 ya, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Inilah dimana hak asasi manusia ini, Mas Mbak semua, pastinya merupakan anugerah yang wajib dihormati, ya. Kemudian dijunjung tinggi hak asasi manusia itu. Nah, dijunjung tinggi dan pastinya dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang itu pastinya demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian untuk peraturan perundangan hak asasi manusia di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya bab 10A pasal 28A ya sampai J, Kepres nomor 50 tahun 1993 Komnas HAM, Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian untuk yang ini Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian setelah Anda memahami ini, nah untuk rangkumannya bahwa Mas Mbak semua, perkembangan PKN sejak pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, dasar hukum PKN, serta peran PKN dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa Indonesia di era globalisasi. Ya, saat ini Indonesia sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, ya. Jadi rakyatlah yang berkuasa.
Kekuasaanlah yang tertinggi itu di tangan rakyat, Mas Mbak semua. Kemudian demokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya pemilu. Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, kemudian 1999, 2004, 2009, nah 2014 dan 2019. Nah, inilah merupakan pemilu di Indonesia, Mas Mbak semua, dimulai dari 1955 sampai kemarin, dan seterusnya pastinya yang baru kita rasakan kemarin yaitu 2019 seperti itu. Mas Mbak semua, setelah Anda memahami ini tadi, bahwa selain itu sistem demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia sudah mempunyai pengadilan hak asasi manusia, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Hak asasi manusia berat ini terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, Mas Mbak semua, setelah Anda memahami dari demokrasi dan hak asasi manusia, silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan demokrasi? 2, sebutkan ciri-ciri demokrasi. Ya, ini pastinya sudah kita bahas ya, yang sudah saya sampaikan, sudah saya terangkan tadi, Mas Mbak semua. Ketika Anda mampu bisa menjawab ini, pastinya mendengarkan dari materi yang mesti disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Mas Mbak semua. Jangan lupa Anda ya presensi disiakat ya untuk pertemuan ke-10 ya PKN hari ini ya, Mas Mbak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang bisa disampaikan ini pastinya bisa diterima dengan baik dan benar. Mas Mbak semua, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.